Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Risalatul Muawana faslun tentang syukur. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa 'alaika bi syukri lillahi 'ala ma an'ama bihi 'alaika. Dan hendaklah engkau wahai saudaraku senantiasa syukur kepada Allah 'ala ma an'ama atas apa yang telah Allah beri nikmat dengannya alaika kepadamu. Senantiasalah engkau wahai saudaraku bisyukurilillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Jadi syukur itu bisalah kita artikan semacam berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tentunya berterima kasih itu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan pada tempat yang semestinya. Itu baru disebut syukur. Wa ma bika min ni'matin fi dhahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa wahya min Allah. Wa ma bika, tidak ada pada dirimu daripada satu nikmat pun fi dhahirika pada zahirmu, wa batinika pada batinmu, wa dinika pada agamamu, wa dunyaka dan dalam masalah duniamu illa melainkan dianya nikmat itu minallah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, semua nikmat yang kita miliki, nikmat zahir, sehat badan, segala macam yang kita miliki, wa batinika nikmat batin, tenangnya pikiran, damainya hati, atau nikmat agama, kita diberi taufik oleh Allah untuk sanggup melaksanakan ketaatan, nikmat dunia, semuanya datangnya dari Allah. Itu baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dan juga kita di samping nanti dianjurkan bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada manusia, karena apapun yang kita miliki saat ini, segala nikmat yang kita dapatkan sekarang itu tidak lepas daripada pasti ada sangkut pautnya dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kita semacam berdiri di atas pundak orang lain. Kita memiliki sedikit ilmu pasti karena guru-guru kita dulu guru mulai dari dasar sekali, alif ba ta sa, kemudian selanjutnya guru sekolah dan semuanya. Apa yang kita makan juga tidak lepas dari kerja keras orang lain. Ada yang menanam padi, ada yang menggilingnya, ada yang memasaknya, dan segala macam. Terus menerus kita nggak pernah bisa lepas dari orang lain. Karena nanti di samping bersyukur kepada Allah juga berterima kasih kepada manusia. Baju yang kita pakai misalkan tidak lepas dari usaha tukang kapas, menanam kapas, kemudian prosesnya menjahit, penjual dan semuanya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada wama dan apa-apa bikum yang ada pada diri kamu min ni'matin daripada nikmat, faminallah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua nikmat datangnya dari Allah. Maka kadang kita menyadarinya, kadang pun kita tidak menyadarinya. Kita merasa lupa. Karena dalam pikiran kita nikmat itu materi. Sehingga kita lupa bahwa udara itu sendiri adalah nikmat. Karena lalainya kita. Walillahi 'alaika minan ni'ami ma ta'juzu an i'addihi wa ihsa'ihi fadlan 'anil qiyami bi syukrihi. Walillahi 'alaika, dan milik Allah di atasmu, wa 'alaika lillah, dan bagi Allah, milik Allah di atasmu, minan ni'am daripada segala nikmat-nikmat itu, ma ta'juzu itu nikmat-nikmat yang engkau lemah, an i'addihi daripada menghitungnya, wa ihsa'ihi daripada menghitungnya, fadlan apalagi anil qiyami bi syukrihi, apalagi dari melaksanakan syukurnya nikmat. Nikmat Allah yang ada pada diri kita, ni'am itu jamak,
walillahi alaika, bagi Allah kepadamu daripada segala nikmat. Itu ma ta'jizu, itu ma yang engkau tidak mampu min an'iddihi, dari menghitung, wa ihsa'ihi, dan menghitungnya secara habis, secara detail. Fadlan anil qiyam bi syukrihi, lebih-lebih lagi engkau tidak sanggup untuk melaksanakan mensyukuri nikmat itu. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, apalagi untuk mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini Allah sendiri yang menyatakan seperti itu. Wa in ta'uddu, jika engkau mau menghitung ni'matallah, akan nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitung akannya nikmat. Walau kita dalam kondisi susah payah sekalipun, dalam kondisi sangat menderita sekalipun, nikmat Allah tetap sangat banyak sekali. Coba kita lihat. Walau annal faqiral marida minal muwahhidin tafaqqara fima lillahi alaihi minan ni'ami la syaghalahu ada'u syukrihi an muqabadati sabri. Walau annal faqiral marid, jikalau seandainya seorang fakir yang sakit, udah fakir, nggak punya harta sama sekali, sakit lagi, minal muwahhidin, dianya itu dari golongan orang-orang ahli tauhid yang percaya benar kepada Allah dan hari akhirat. Walau annal faqiral marid, seandainya seorang fakir yang sedang sakit, minal muwahhidin, dari golongan ahli tauhid, tafakkara fi malillah, berpikir ia pada apa-apa yang jadi milik Allah di atasnya, minan ni'ami, dari segala nikmat, berpikir ia pada nikmat-nikmat yang nikmat itu milik Allah yang diberikan kepadanya, la syaghalahu, sungguh menyibukkan akalnya, ada'u syukrihi, oleh melaksanakan syukurnya nikmat, an muqabadati sabri, daripada menanggung derita sabar. Muqabadah itu menanggung sesuatu dengan berat. Muqabadati sabri, menanggung dengan berat rasa kesabaran. Maksudnya begini. Seorang fakir yang sakit. Udah fakir, sakit lagi. Dia berpikir tentang banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, yang ada pada dia walaupun dia dalam kondisi sakit. Sungguh usaha dia untuk mensyukuri nikmat itu akan membuat dia lupa daripada beratnya bersabar atas derita fakir dan sakitnya. Kita sakit, walaupun sakit, nikmat kalau kita hitung masih ada, masih bisa bernafas, artinya belum meninggal, masih bisa bernafas, masih punya saudara. Kalau kita seorang anak, masih punya orang tua. Kalau orang tua yang sakit, masih punya anak yang memperhatikannya, masih ada teman dan saudaranya, masih bisa melihat dunia, masih bisa beribadah walaupun dengan segala kekurangan, walaupun dalam sakit. Jadi sangat banyak sekali nikmat. Nah, jadi walaupun sakit, fakir, kalau kita bisa membayangkan atau berpikir mengingat nikmat Allah, itu akan mendorong kita untuk bersyukur terhadap nikmat, membuat kita lupa, melupakan beratnya harus bersabar atas derita sakit tersebut. Fa'alaika bibadlil istita'ah, maka hendaklah engkau bibadlil istita'ah, mengeluarkan segala kemampuanmu, fi syukri rabbika, dalam mensyukuri Rabbmu. Nah, maka kita sebisa mungkin berusaha untuk mempraktekkan syukur terhadap segala nikmat Allah. Summa bil i'tirafi bil ajzi anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukri. Kemudian kita juga perlu i'tiraf, mengakui, bil ajzi, dengan kelemahan kita, anil qiyami, dari melaksanakan dengan apa yang wajib kepada kita, min syukrihi, daripada mensyukurinya Allah. Yang pertama, kita wajib menggunakan, berusaha semampu mungkin untuk berterima kasih terhadap segala nikmat Allah. Kemudian kita juga mengakui bahwa apa yang kita lakukan ini sangat kecil sekali, belum bisa berhadapan, belum bisa membalas, tidak bisa. Kita harus mengakui kita lemah dari bisa mensyukuri segala nikmat Allah. Namun kita tetap berusaha sebisa mungkin. Namun usaha kita yang sangat keras sekalipun itu tidak berarti kita telah mensyukuri segala nikmat Allah, tidak. Wa'alam anna syukra sababun liibqa'in ni'amil mawjudah. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, bahwa sungguh bersyukur itu sababun, menjadi sebab, liibqa'in ni'am, untuk menetapkan nikmat al-mawjudah, nikmat yang sudah ada. Mensyukuri nikmat itu salah satu sebab
supaya nikmat yang sudah ada itu tetap akan ada, nggak hilang. Kita punya mata, kita syukuri nikmat mata dengan melihat yang baik-baik. Punya tangan, punya badan, punya pikiran, syukuri nikmat pikiran dengan memikirkan hal yang baik-baik, menggali tentang ajaran agama Allah. Nah, itu menjadi sebab nikmat yang sudah ada itu menjadi tetap, nggak hilang. Wa wasilatun ila husulin ni'amil mafqudah. Dan bersyukur itu menjadi wasilah, menjadi perantara ila husulin ni'am, untuk mendapatkan nikmat-nikmat mafqudah, nikmat yang belum ada. Dengan mensyukuri nikmat yang sudah ada, nikmat yang belum ada akan Allah tambahkan. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku tambahkan kepadamu. Ini penguat, la azidannakum, lam taukid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, aku benar-benar akan menambah kepadamu nikmat yang baru. Wallahu ta'ala akramu min ayyanzi'a ni'amahu ala syakirin. Dan bermula Allah Ta'ala itu sangat mulia dari ayyanzi'a, dari bahwa harus mencabut ia akan nikmatnya Allah, an syakirin, dari orang yang bersyukur. Jauh, Allah tidak mungkin mencabut nikmatnya dari seorang hamba yang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, telah berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian itu dengan bahwa sungguhnya Allah itu lam yaku, tidak ada ianya Allah itu mughayyiran, tidak ada ianya Allah itu akan merubah, ni'matan an'amaha, satu nikmat yang telah Allah berikan akannya, nikmat ala qaumin, kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri merubah akan apa yang ada pada diri mereka, yaitu bitarki syukri alaiha, dengan meninggalkan bersyukur atasnya nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan. Artinya Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Dia berikan kepada satu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka, merubah tingkah lakunya dari baik menjadi tidak baik. Dia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ketika itu Allah baru akan mengambil nikmatnya. Wa qad amara Allahu 'ibadahu bi syukrihi fi 'iddatin mawadhi'a min kitabih. Dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah akan hambanya bisyukrihi, untuk mensyukurinya, fi 'iddatin mawadhi'a, pada banyak tempat, min kitabihi, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bersyukur ini banyak banget kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan bersyukur itu hukumnya wajib. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan olehmu min thayyibati ma, daripada yang baik-baik dari apa, razaqnakum, yang telah kami beri rezeki kepadamu. Kewajiban makan yang halal. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kamu itu engkau menyembah akannya Allah. Jika kita menyatakan benar-benar menjadi hamba Allah, maka mesti bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan dan makan yang halal-halal. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah, makan olehmu dari rezeki Tuhan kamu. Ya, jadi yang kita makan rezeki dari Allah semuanya, karena penyebabnya dari Allah. Kulu mir rizqi rabbikum, makan olehmu dari rezeki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah kamu baginya Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, la yattakhidha ahadukum lisanan dzakira wa kalban syakira. Hendaklah mengambil oleh salah satu kamu. Hendaklah salah satu kamu memiliki lisanan dzakira, akan lidah yang senantiasa berzikir, subhanallah, wa qalban syakira, dan akan hati yang penuh syukur. Jadi bersyukur dengan hati dan bersyukur dengan anggota badan.
Waqala alaihi salam, Nabi bersabda, al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu dua bagian. Nisfu sabrin, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Sabar terhadap segala derita yang menimpa kita. Sabar dalam mempraktekkan taat. Sabar menjauhkan diri dari maksiat. Sabar dari segala hal yang tidak kita sukai. Itu separuhnya. Separuhnya lagi wa nisfu syukrin, dan separuhnya bersyukur. Syukuri nikmat atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat duniawi, dan nikmat agama. Masya Allah. Wa'lam annahu kama yajibu alaika an tashkurallaha ala ni'amil khassati bika kal ilmi was sihah. Ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu, bahwa sungguhnya, hal wasi, kama yajibu alaika, sebagaimana wajib kepadamu, an tashkurallah, oleh bahwa engkau syukuri akan Allah, ala ni'amil khassah, di atas segala nikmat-nikmat yang khusus bika, yang khusus terhadapmu, kal ilmi was sihah, seperti ilmu dan kesehatan. Kadzalika yajibu alaika an tashkurahu, demikian pula wajib kepadamu an tashkurahu, oleh bahwa engkau mensyukuri akannya Allah, ala ni'amil amma, di atas segala nikmat-nikmat yang umum, ka irsalir rusul, seperti diutusnya para rasul, wa inzalil kutub, diturunkan segala kitab-kitab, wa raf'is sama, dan seperti diangkatnya langit, wa bastil ardi, seperti dilapangkan bumi. Itulah sebagaimana nikmat yang khusus Allah berikan kepada kita. Misalkan kita punya sedikit ilmu, punya kesehatan, harta benda segala macam, punya anak dan istri, itu nikmat khusus, kita harus mensyukurinya. Juga kita wajib mensyukuri nikmat umum, Allah mengutus rasul ke permukaan bumi hingga banyak manusia yang menerima petunjuk, itu kita syukuri. Kita juga berada di dalam petunjuk tersebut. Nikmat Allah menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup, Allah meninggikan langit, Allah melapangkan bumi, dan seterusnya. Wa aslu syukri ma'rifatul qalbi bin ni'ami wa annaha minallahi wahdah lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bifadlillahi wa rahmatih. Dan bermula asal syukur itu ma'rifatul qalbi, ma'rifah hati. Hati kita mengetahui bin ni'am, dengan segala nikmat. Wa annaha, dan bahwa sungguh nikmat itu minallahi wahdah, dari Allah saja. Lam yasil ilaihi, tidak sampai kepadanya seseorang syai'un, oleh sesuatu, minha, darinya nikmat, bihaulihi, dengan dayanya, wa quwwatihi, dan tidak pula dengan kekuatannya. Jadi arti syukur itu ilmu, pada dasarnya mengetahui, pengetahuan. Syukur itu hati kita paham benar, tahu yang mana nikmat Allah. Dan kita tahu bahwa nikmat itu benar-benar dari Allah, bukan dari orang lain. Karena itu nikmat dari Allah, maka kita harus mensyukuri Allah. Nikmat itu tidak akan sampai kepada kita, lam yasil ilahi, tidak sampai kepadanya oleh sesuatu minha, darinya nikmat, bihaulihi, dengan dayanya, wa quwwatihi, kekuatannya. Kita jangan merasa bahwa nikmat yang datang kepada kita berdasarkan kekuatan dan upaya kita. Kalau karena berdasarkan kekuatan dan upaya, sungguh orang yang paling kuat dia yang paling banyak nikmat. Ternyata tidak, orang yang paling kuat bekerja segala macam, belum tentu juga nikmat yang dia miliki itu lebih banyak dari orang yang tidak seperti dia. Artinya nikmat itu datangnya dari Allah lewat berbagai macam usaha dan sebab-sebab yang telah Allah tentukan. Bal bifadlillahi wa birahmatih, bahkan nikmat itu datang kepada seorang hamba bifadlillah, dengan kemurahan Allah, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayangnya Allah. Wa ghayatus syukri an tati'allaha bi kulli ni'matin an'ama biha 'alaika. Wa ghayatus syukri, dan bermula puncak syukur, an tuti'a, bahwa engkau taat kepada Allah, bi kulli ni'matin, dengan seluruh nikmat, an'ama biha, yang telah Allah berikan nikmat itu, 'alaika, kepadamu. Wa ghayatus syukri, dan bermula puncaknya syukur itu bahwa engkau taat kepada Allah, bi kulli ni'matin, dengan seluruh nikmat, un'ima biha, boleh, yang telah diberi nikmat, yang telah diberi dengannya nikmat, alaika, kepada. Nah, jadi kita taat kepada Allah dengan seluruh nikmat, artinya nikmat Allah seluruhnya kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itu puncak dari syukur.
Fa illam tuti'ahu biha faqad tarakta syukra 'alaiha. Fa illam tuti'ahu, jika tidak engkau taati akannya Allah dengannya nikmat. Kita tidak patuh, tidak taat kepada Allah dengan nikmat. Nikmat itu tidak kita gunakan untuk taat. Faqad tarakta syukra 'alaiha, maka sungguh telah engkau tinggalkan akan syukur di atasnya nikmat. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat. Ini bukan saja tidak kita gunakan untuk taat, malah kita gunakan untuk maksiat. Wa in asaitahu biha faqad waqa'ta fil kufran. Dan jika engkau maksiat akannya Allah biha dengannya nikmat, wa in asaitahu biha, dan jika engkau maksiat akannya Allah biha dengannya nikmat, faqad waqa'ta fil kufran, maka sungguh engkau telah terjatuh dalam kekafiran, kekufuran. Nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk taat, itu syukur. Sekarang enggak kita gunakan, kita simpan, itu namanya tidak bersyukur. Kemudian nikmat itu kita gunakan untuk maksiat, kita telah kufur nikmat. Wa indahu tatabaddalul ni'amu bin niqam. Wa indahu, dan ketika itu maksiat kita gunakan, ketika nikmat kita gunakan untuk maksiat. Wa indahu, dan ketika itu tatabaddalun ni'am, bergantilah nikmat bin niqam dengan siksa. Ketika nikmat kita gunakan untuk maksiat, tangan, mata, kaki, harta yang kita miliki, semua kita gunakan untuk menuju maksiat. Ketika itu nikmat sudah berubah menjadi siksa. Itu kelihatannya nikmat, sebenarnya kita sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa man baqiyat alaihi ni'matun ma'a isyanihi lillahi biha fahuwa mustadrijun. Wa man baqiyat alaihi, dan siapa-siapa yang masih tersisa di atasnya oleh satu nikmat, ma'a isyanihi lillah, bersama maksiatnya seseorang bagi Allah biha dengannya nikmat, bahwa maka bermula dianya orang itu mustadrij. Itulah orang yang sedang mustadraj, orang yang sedang dibiarkan. Waman baqiyat alaihi, orang-orang yang kita masih memiliki satu nikmat Allah, padahal keadaan kita maksiat terus kepada Allah, namun nikmat Allah masih ada pada diri kita. Nah, itu kita sedang dibiarkan oleh Allah. Nah, makanya orang dulu itu kalau badannya sehat, rezekinya lancar, segala macam semuanya aman, tapi taatnya kurang, dia takut, itu khawatir, jangan-jangan ini dibiarkan oleh Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, akan kami biarkan mereka, min haitsu la ya'lamun, lewat jalan-jalan yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, maka hati-hati kalau kita banyak maksiat, kemudian maksiat kita selalu disembunyikan oleh Allah. Dengan disembunyikan maksiat kita, makin kita semangat untuk bermaksiat, itu kita sedang dibiarkan. Sekali kita dibuka, hancur segalanya. Innama numli lahum liyazdadu isman. Hanya saja kami biarkan, numli, innama numli lahum, hanya saja kami biarkan bagi mereka liyazdadu isman, supaya bertambahlah mereka itu isman, nisbah dosa, supaya makin parah. Ketika Allah mengambil, Allah tidak akan melepasnya lagi. Nah ini, wafil hadis, dalam satu hadis, innallaha yumli lil-zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah itu yumli lil-zalim, membiarkan ia bagi orang yang zalim, hatta, hingga idza akhadhahu, apabila mengambil ianya Allah, apabila menyiksa ianya Allah akannya, lam yuflithu, niscaya tidak melepaskan ianya Allah akannya zalim. Hati-hati kalau kita menzalimi orang lain. Kadang-kadang Allah membiarkan untuk seorang si zalim hingga dia makin zalim, tapi enggak sadar, hingga ketika Allah mengambilnya tidak akan melepaskannya lagi. Artinya ketika Allah menyiksanya, maka dia pun akan celaka. Na'udzubillah. Wa min asy-syukri kasratus sana'i 'ala Allah wal farhi bin ni'ami min haitsu annaha wasilatun ila nailil qurbi min Allah wa min haitsu annaha dallatun ala inayatillahi bi'abdih. Wa minasyukur, sebahagian dari masuk kategori syukur itu kasratus sana, banyak menyanjung Allah, banyak menyanjung Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu bagian dari tanda syukur. Tapi bukan, syukur itu bukan cukup dengan memuji Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak. Mensyukuri rezeki dengan membagi kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Tapi masuk dalam kategori syukur itu kasratus sana, banyak menyanjung kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wal farhi, dan merasa senang, bin ni'am, dengan nikmat. Masuk dalam kategori syukur, banyak memuji Allah, senang dengan nikmat. Senang kenapa dengan nikmat?
min haitsu annaha wasilatun ila nailil qurbi minallah. Min haitsu ditinjau dari sisi bahwa sungguh nikmat itu menjadi wasilah, menjadi perantara ila nailil qurbi, untuk mendapatkan kedekatan dari Allah. Kita gembira karena nikmat itu bisa kita gunakan untuk membawa kita makin dekat kepada Allah. Au min haitsu annaha dallaton, atau kita senang terhadap nikmat min haitsu ditinjau dari segi annaha, bahwa sungguhnya nikmat itu dalatun, menunjukkan ala inayatillah, atas kepedulian Allah bi abdihi, terhadap hambanya. Kita senang ketika diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit misalkan, karena kita melihatnya bukan apa-apa, berarti kita masih merasa Allah memperhatikan kita. Sama seperti seseorang, teman atau siapapun yang memberikan hadiah kepada kita. Kadang kita tidak melihat besar kecilnya hadiah, tapi melihat ternyata dia masih ingat kepada kita, masih memperhatikan kita. Itu kan perlu ada ucapan terima kasih. Wa minasyukri ta'dhimun ni'mah wa in kanat saghiratan. Sebahagian dari kategori syukur itu ta'dhimun ni'mah, menganggap besar nikmat, wa in kanat saghiratan, sekalipun adanya nikmat itu kecil. Walaupun nikmat yang datang kepada kita itu kecil kelihatannya, namun kita harus mengistimewakannya. Karena sebenarnya nggak ada yang kecil. Seteguk air, kita merasa apalah arti seteguk air. Coba kita bayangkan kita berada di padang Sahara yang sangat gersang. Segelas air itu sudah sangat berguna, bahkan lebih bernilai dari segala harta yang kita miliki. Kalau kita dalam kondisi sangat-sangat haus. Jadi nggak ada yang sepele sebenarnya. Yurwa anillahi annahu qala li ba'dhi anbiya'ih, diriwayatkan daripada Allah, hadis qudsi, annahu, bahwa sungguhnya Allah, qala, berkata ayanya Allah, li ba'dhi anbiya'ihi, bagi sebahagian nabi-nabinya, idza suqat ilaika hubbatun musawwamah fa'lam anni qad zakartuka biha fashkuruni 'alaiha. Idza sukat ilaika, apabila dibawakan, saka yasiku, sukat, idza sukat, apabila dibawakan kepadamu, hubbatun musawwamah, akan satu biji yang berlobang. Satu biji, katakanlah biji kacang atau biji apapun, sudah berlobang, kurang bagus maksudnya. Apabila dibawakan kepadamu satu biji yang sudah berlobang, fa'lam, maka ketahui olehmu, anni qad zakartuka biha, bahwa sungguh aku mengingat akanmu dengannya biji tadi. Fashkurni 'alaiha, maka syukuri olehmu kepadaku, 'alaiha, atasnya biji yang berlubang tadi. Itu dalam hadis. Ketika Allah memberikan kepada seseorang walaupun satu biji, itu perlu diketahui bahwa tandanya Allah masih mengingat orang tersebut, maka perlu disyukuri. Wa minasyukri tahaddusu bin ni'ami min ghairi khurujin ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi min ad-diniyati wa tabahhuji wa tabajjuhi bid dunya fid dunyawiyat. Dan sebahagian daripada syukur itu tahaddus bin ni'am, menceritakan dengan nikmat. Artinya kita tidak menyembunyikan nikmat, tapi menceritakan, enggak ada salahnya menceritakan nikmat, pengalaman-pengalaman yang baik yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain. Wa minasyukri at-tahaddus bin ni'am, sebahagian dari syukur itu tahaddus, menceritakan dengan nikmat-nikmat, tapi ada batasnya. Min ghairi khurujin ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi, min ghairi, daripada ketiadaan keluar kepada ma yuhimu, yang mewahamkan ia, tazkiyatan nafsi, akan menyucikan diri, fid diniyat, pada masalah agama. Jadi boleh menceritakan nikmat-nikmat sebatas tidak menunjukkan seolah-olah kita sedang memuji diri sendiri. Tidak menunjukkan bahwa kita memuji diri dalam masalah agama misalkan, atau pengalaman-pengalaman rohani segala macam kita ceritakan seolah-olah kita merasa sangat dicintai oleh Allah. Itu nggak boleh, karena fala tuzakku anfusakum, Allah bilang kamu jangan menyucikan diri kamu, Allah yang tahu siapa yang paling takwa. Bisalah menceritakan sekedarnya. Watabajjuh masih kita atah kepada khuruj. Sebahagian dari syukur itu bercerita dengan nikmat min ghairi tabajjuh, daripada ketiadaan tabajjuh itu gembira banget sampai membawa kepada sombong, daripada ketiadaan tabajjuh terlalu senang banget bid dunia,
dengan urusan dunia, fit dunyawiyat, pada masalah nikmat-nikmat duniawi. Kita memiliki mobil, memiliki tanah, segala macam cerita sampai kita seolah-olah jadi juragan luar biasa. Itu dilarang. Itu sombong namanya. Nah, artinya tahadus bin nikmat, kalau kita memang punya nikmat itu kita miliki, ketika orang lain bertanya kepada kita apakah bagaimana segala macam Anda miliki ini, ya artinya tidak disembunyikan. Wal a'malu bin niat, dan bermula segala amal itu bin niat, tergantung niat semuanya. Wal khairu kulluhu fil iqtida'i bis salafis salih, dan bermula kebaikan seluruhnya kebaikan itu fil iqtida', dalam mengikuti bis salafis salih, dengan salaf yang soleh, bukan salaf yang toleh. Karena salaf juga ada dua, ada salaf soleh, ada salaf toleh. Dan bermula kebaikan seluruhnya itu fil iqtida', dalam mengikuti dengan salaf soleh, fi jami'il halat, dalam segala kondisi. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah lah yang maha tahu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Moga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah berarti itu dari kekurangan diri saya sendiri. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.